itu kalau hamil itu akan bahaya untuk untuk pengetahuan di masyarakat, karena TV itu terbuka kan. Nah, saya pertama kali nyutradarai sinetron itu ketika usia saya 26 tahun, di tahun 1998 dengan judul sinetron Saras 008. Itu produksi Indosiar, cerita tentang seorang anak perempuan yang memiliki kekuatan dari kucing gitu. Ya, itu film anak-anak banget. Jadi kalau teman-teman yang tahu sinetron Saras 008, pasti sebagian kecil sekarang udah jadi ibu-ibu. Mungkin gitu kali ya. Lalu saya bikin cerita cinta, sinetron cerita cinta. Itu sinetron anak muda banget di zaman itu, dengan tokoh dewa yang main sekarang itu Tengku Firmansyah, sekarang udah tuwir. Lalu ada Cindy Fatikasari, ada Surya Saputra, ada Marcella Zalianti, dan banyak sekali, ada Titi Kamal juga, dan banyak sekali. Ya, setelah itu melanglang buana sampai sekarang. Itu sih sejak tahun 1998 dengan judul Saras 008. Apa yang menarik dari novel dari Jendela SMP hingga dijadikan ke dalam sinetron? Menurut saya, novel dari Jendela SMP kekuatannya itu adalah di tema berani mengangkat edukasi seks di dalam pergaulan remaja. Dan remaja itu SMP. Biasanya kan itu di perkuliahan, SMA. Nah, ini SMP. Dan saya menilai secara subjektif ini penting, apalagi guru-guru kita, pemerintah selalu mendorong untuk melatih atau mengedukasi seks anak dari sejak dini. Itu pandangan pertama saya terhadap novel dari Jendela SMP. Tentu selain itu, produser saya Pak Leo Sutanto itu sangat menyukai novel-novel dari Mirawe. Banyak sekali novel-novel dari Mirawe yang diproduksi oleh Pak Leo. Pergaulan remaja, dan remaja itu SMP. Biasanya kan itu di perkuliahan, SMA. Nah, ini SMP. Dan saya menilai secara subjektif ini penting, apalagi guru-guru kita, pemerintah selalu mendorong untuk melatih atau mengedukasi seks anak dari sejak dini. Itu pandangan pertama saya terhadap novel dari Jendela SMP. Tentu selain itu, produser saya Pak Leo Sutanto itu sangat menyukai novel-novel dari Mirawe. Banyak sekali novel-novel dari Mirawe yang diproduksi oleh Pak Leo ke dalam sinetron maupun film.
Itu alasan kedua, dan Valio itu mendorong untuk ini dibuat. Katanya sih ini satu-satunya novel terakhir Mirawe yang belum disinetronkan katanya, dan saya belum tahu apakah itu betul atau tidak. Itu aja. Apa tantangan terberat syuting dari Jendela SMP? Tantangan terberat tentunya pertama, dari Jendela SMP diproduksi dan tayang di saat masa pandemi. Tentu saya dan tim sebagai pembuat itu mencari lokasi yang sesteril mungkin, lalu melakukan protokol kesehatan dengan ketat dan baik. Untuk mencari lokasi menjadi setting di dalam sinetron tentulah nggak gampang, karena kami harus melakukan karantina lokasi, artinya kami harus terisolasi, dan orang yang keluar masuk haruslah benar-benar steril supaya tidak mengganggu dirinya dan mengganggu orang lain. Karena ketika itu terganggu maka produksi itu akan rusak atau chaos. Yang kedua adalah tantangannya adalah bagaimana mewujudkan konten yang ada di novel, artinya tanpa mengganggu jalan cerita, tapi tetap bisa akan rusak atau chaos. Yang kedua adalah tantangannya adalah bagaimana mewujudkan konten yang ada di novel, artinya tanpa mengganggu jalan cerita, tapi tetap bisa dinikmati oleh anak-anak sekarang. Dan tentunya ada kaidah-kaidah moral atau aturan-aturan untuk tayang di sebuah televisi di masa sekarang. Misalnya bahwa kehamilan itu terjadi di dalam novel, sementara kalau di dalam sinetron pasti tentu ada kaidah-kaidah moral yang harus kita taati. Karena di dalam sinetron anak SMP, pelajar itu kalau hamil itu akan bahaya untuk untuk pengetahuan di masyarakat, karena TV itu terbuka kan. Nah, itu kita reduce, kita rubah sedemikian rupa. Terus yang lainnya adalah bagaimana kita membuat bahasa-bahasa dialog-dialog yang tentu bahasa novel dengan bahasa sinetron berbeda. Lalu berikutnya adalah kita tetap mempertahankan hal-hal yang sifatnya universal, misalnya yang namanya suka-sukaan, terus taksir-taksiran itu melalui media-media konvensional, misalnya tulisan surat itu kita masih pertahankan. Lalu ada anak yang hingga sekarang itu tidak menggunakan teknologi, misalnya handphone seperti Joko gitu. Hingga sampai hari ini kita tidak memakaikan properti handphone pada Joko supaya karakter itu tetap muncul gitu. Dan ketika saya riset, ya banyak juga anak-anak yang sekarang yang memang tidak punya handphone tapi pintar. Jadi itulah kira-kira tantangan-tantangan secara garis besar. Sulit nggak menghadapi anak-anak remaja di DJS, karena moodnya
gonta-ganti. Pengalaman saya, yang namanya pemain, nggak yang kecil, nggak yang remaja, nggak yang remaja plus maupun dewasa, itu semua pernah mengalami ada pasang surut soal mood gitu. Nah, caranya untuk menghadapi itu adalah tentu yang moodnya lagi baik mentransfer pemain-pemain atau orang-orang yang ada di sekitarnya yang moodnya lagi turun. Di dalam dunia kreatif seperti ini, yang paling sulit memang menjaga konsistensi mood, karena memang kita bekerja dalam ranah dunia kreatif. Jadi penting buat di dalam kolaborasi yang memiliki moodnya lebih baik itu mentransfer atau mengajak teman-teman yang lainnya yang moodnya lagi jelek. Jadi jangan terbalik. Jadi ada pemain atau kru atau apa yang moodnya lagi jelek lalu mentransfer teman-teman yang lain yang moodnya lagi bagus. Itu salah. Biasanya produksinya akan karam kalau seperti itu. Itu sih.